Shalom Bapak Ibu, Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus menuntun kita semua dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Sehingga kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau gereja kita bisa berjalan juga semua karena anugerah Tuhan. Pelayanan kita bisa berjalan semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau sampai pada titik ini bisa berjalan, itu semua karena kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau bicara tentang gereja yang sejati. Gereja yang sejati. Saya percaya gereja memiliki tempat yang khusus di hati Tuhan. Saya percaya gereja merupakan rencana Allah yang indah bagi kita semua, tetapi juga bagi dunia ini. Saya percaya bahwa gereja sangat dikasihi oleh Tuhan. Gereja, olehnya Tuhan bersedia mengorbankan dirinya bagi gereja. Gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah juga organisasi, tapi gereja adalah kumpulan orang percaya. Gereja adalah saya, gereja adalah Bapak Ibu, gereja adalah kita semua. Waktu saya dan saudara, kita semua telah dipanggil oleh Tuhan untuk menerima keselamatan sebagai anugerah Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan. Nah, karena itu kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang gereja yang sejati. Bukan gereja yang sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja mengatakan dia sempurna, maka kita tidak harus berada di tempat itu. Karena kalau kita datang ke tempat itu, gereja itu menjadi tidak sempurna karena kita hadir di situ. Karena kita belum sempurna, tapi kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mulai melihat tentang apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18. Kita akan mulai dari ayat ini. Kita akan baca bersama satu ayat ini secara serentak Bapak Ibu. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu siap untuk dengarkan firman Tuhan? Katakan amin. Katakan amin. Mari kita baca bersama Matius 16 ayat 18. 3, 2, 1. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara, ini nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Waktu kemudian Tuhan berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu ada yang berkata, engkau Elia, engkau nabi akan datang. Lalu Petrus kemudian seorang sanguin, dia berdiri dan kemudian dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu pada ayat 18 kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, waktu Yesus berkata di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dia tidak menunjuk kepada Petrus, tapi dia menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai batu karang yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, gereja harus kita mengerti dengan tepat. Gereja adalah lembaga ilahi yang didirikan oleh Yesus Kristus dan dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Saya dan saudara harus melihat bahwa gereja ini adalah rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Gereja ini didirikan oleh Yesus Kristus ketika dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena itu gereja merupakan rencana Allah yang indah bagi
dunia yang berdosa. Saya dan saudara tinggal di dunia ini yang telah terkontaminasi dengan dosa. Tetapi gereja hadir di dunia ini untuk memberi jawaban bagi dunia yang telah terkontaminasi dengan dosa. Gereja bukanlah gedung. Gereja bukanlah organisasi. Tapi gereja adalah saya dan saudara. Begitu pentingnya gereja sehingga Kristus begitu sangat mengasihi gereja. Dia menyerahkan dirinya untuk gereja. Gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Kristus bersedia mati bagi gerejanya, bersedia mati bagi orang-orang percaya yang dikasihinya. Dia menyerahkan dirinya untuk gereja. Masakan saya yang adalah gereja, saudara adalah gereja, kita adalah orang percaya, disebut gereja karena gereja adalah organisme, gereja adalah saya dan saudara sebagai individu. Kita nggak mengasihi Tuhan. Masakan gereja kita jadikan nomor 10? Kalau hari Minggu, nanti ya Pak Gembala, nanti ya Pak Pendeta, kalau ada kesempatan. Ada banyak janjian nih di hari Minggu. Ada bisnis, ada order, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, yang punya hidup ini adalah Tuhan. Amin. Yang punya hidup ini adalah Tuhan. Yang punya pekerjaan kita adalah Tuhan. Yang punya usaha kita adalah Tuhan. Yang punya pelayanan, yang punya gereja adalah Tuhan. Jadi Yesus telah memberi dirinya bagi gereja, bagi saya dan saudara. Dengan dia bersedia mati di kayu salib, dia menyerahkan dirinya, tanda dia mengasihi kita. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Kalau Yesus begitu mengasihi saya dan saudara, semestinya juga saya dan saudara mengasihi dia. Amin. Kalau Yesus memprioritaskan saya dan saudara dalam hidup ini, maka semestinya saya dan saudara harus memprioritaskan Tuhan. Salah satu tanda kemunduran rohani, gejalanya terlihat waktu kita mulai tidak datang beribadah kepada Tuhan. Salah satu gejala kemunduran rohani adalah waktu kita mulai tidak teratur untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita sudah menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu apa yang Alkitab katakan tentang gereja yang pagi hari ini perlu kita pelajari. Gereja yang sejati. Jadi kalau ada gereja yang sejati, berarti ada gereja yang tidak sejati. Gereja itu saya dan saudara. Jadi Alkitab tidak bicara gedung, Alkitab tidak bicara organisasi, tapi Alkitab bicara orang percaya. Jadi waktu saya bicara tentang gereja, maka saya ingin menggambarkan bahwa kitalah gereja. Amin. Bahwa orang percaya itulah gereja yang dikasihi oleh Tuhan. Yang Yesus bersedia mati bagi kita. Mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Nah, karena itu kita harus memberi tempat kepada Tuhan di dalam hati saya dan saudara. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang gereja? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, gereja adalah tempat menjadi anggota keluarga Kristus. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 berkata kepada kita begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara, Alkitab memberitahu kepada kita sekalian bahwa gereja adalah tempat untuk kita menjadi anggota keluarga Kristus. Alkitab berkata kita bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, melainkan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi waktu saya dan saudara dikumpulkan di dalam keluarga Kristus di tempat ini, maka kita harus menyadari bahwa tidak ada lagi orang asing di antara kita. Amin. Kita adalah keluarga. Jadi gereja adalah tempat untuk kita menjadi anggota keluarga Kristus. Kekristenan yang sejati perlu menyadari untuk apa dia berada di dunia ini. Saya dan saudara sebagai orang percaya dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menjadi anggota keluarga Kristus. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah bagian dari keluarga Kristus di gereja keluarga Kristus di Pluit di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Saya mau beritahu kepada saudara begini. Keluarga jasmania itu bisa hanya kita bertemu di dunia ini kalau ada anggota keluarga kita yang belum lahir baru. Benar saudara? Kita hanya bisa ketemu di dunia kalau ada anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus. Tetapi sebagai gereja, yaitu sebagai orang percaya yang telah lahir baru, kemudian disatukan Kristus di tempat ini sebagai anggota keluarga Kristus, maka tempat ini, gereja kita adalah tempat untuk kita menjadi anggota keluarga Kristus. Kita bukan hanya bertemu di sini, tapi kita akan bertemu dalam kekekalan. Amin. Saya percaya satu ketika saya akan ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di sorga nanti. Di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Satu ketika kita akan bertemu dengan teman-teman pelayan di tempat ini di sorga, di langit baru dan bumi yang baru. Kita nggak sering ketemu. Kita akan bertemu dengan para kameraman mungkin di sorga, di langit baru dan bumi yang baru. Tentu kalau kita udah lahir baru. Amin. Tentu kalau kita percaya Yesus. Nah, karena itu orang percaya harus menyadari bahwa dia ini adalah anggota keluarga Kristus. Yang membedakan antara anggota keluarga Kristus dan bukan adalah komitmen. Jadi kalau kita ini adalah keluarga, saya punya istri, kemudian 2 orang anak, yang pertama perempuan dan yang kedua perempuan. Dua-dua perempuan. Lalu satu ketika kami punya konflik. Ya memang ada yang bilang, wah saya selama berkeluarga nggak pernah ada masalah Pak Pendeta. Ya tentu kita menghormatinya. Tapi saya harus beritahu, saya banyak masalah dalam keluarga. Karena cara pandang wanita dan pria berbeda. Walaupun lahir baru. Memang kan para wanita ini adalah ciptaan Tuhan yang sulit dimengerti. Menurut teori katanya demikian. Kira-kira begitu. Jadi bapak-bapak harap maklum saja. Iya, karena kadang-kala wanita nggak terus terang. Dia tanya, Papa nggak lapar? Oh enggak, tadi udah sarapan. Maksud dia, Mama lapar nih. Jadi ajak makan maksudnya. Jadi ngomongnya kadang-kala nggak terus terang. Kira-kira begitu. Iya, Papa ngomong sama siapa tadi? Ngomong sama orang yang pingin konseling. Oh, maksud dia adalah, ngomong juga dong dengan aku di rumah. Jangan cuma ngomong dengan orang lain. Saudara-saudara, saya ngalami masalah. Menghadapi anak-anak. Anak saya yang sulung sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah. Dia kuliah di LSPR. Kemudian yang kedua baru kelas 2 SMP. Gitu ya. Menghadapi 2 anak wanita berbeda juga. Gitu. Tapi ada saja friksi yang terjadi. Tapi karena kami keluarga, yang membedakan dengan yang bukan keluarga adalah komitmen. Masalah bisa ada, tapi aku komit. You is my wife. Kamu istri saya. Dan Yesus berkata, kamu suami saya. Kan gak ada anak-anak berkata begini, Papa nih
Enggak seperti papa teman saya. Kalau begitu saya pindah anggota keluarga. Kan enggak mungkin. Ganti marganya. Dari marga Palilingan jadi Parangin-angin. Misalnya begitu. Kan enggak bisa. Karena konflik kemudian pindah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Karena keluarga itu adalah komitmen. Enggak ada kemudian anak yang kemudian marah sama orang tua. Lalu kemudian dia tidak mau lagi perhatikan orang tua. Kan enggak seperti itu. Komitmen kan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Demikian juga gereja. Sebagai anggota keluarga Kristus. Kita ini harus berada di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Kita harus punya komitmen dalam hidup ini. Ditelepon nggak ditelepon, tetap harus beribadah. Amin. Dikunjungi nggak dikunjungi, tetap harus datang ke komsel. Karena persoalannya kita sedang berada di dalam dunia yang orang tidak mau terikat. Orang tidak mau berkomitmen. Tapi orang percaya, saya dan saudara sebagai keluarga Kristus, kita nih disatukan dalam gereja sebagai anggota keluarga Kristus. Nah, menjadi keluarga Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa kita nih sungguh-sungguh orang percaya. Jadi kalau kita bersedia menjadi anggota keluarga Kristus, menunjukkan kita nih adalah orang percaya. Yohanes 13 ayat 35 berkata begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara sebagai anggota keluarga, maka tanda utamanya itu adalah saling mengasihi. Tanda utama kita keluarga adalah saling mendukung. Kita keluarga, karena itu I support you. Karena keluarga, orang tua akan berkata, saya support kamu. Anak-anak akan berkata, saya support orang tua. Kenapa? Karena kita keluarga. Kita bisa saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, Tuhan tentu memanggil kita untuk mengasihi setiap orang. Tapi kita harus mengakui bahwa di dalam keluarga kita belajar saling mengasihi. Karena itu sebagai keluarga Kristus Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita itu belajar tentang persekutuan. Di dalam gereja kita belajar saling membangun hubungan. Gak ada gereja yang sempurna Bapak Ibu. Kita mungkin akan konflik di antara sesama pelayan. Beda sedikit pendapat. Akan ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Kita mendengar itu. Atau mungkin kita mengalami hal tersebut. Tetapi di dalam gereja kita belajar untuk bersekutu. Belajar untuk dalam persekutuan itu kita saling membangun. Satu dengan yang lain. Amin. Saling membangun hubungan. Satu dengan yang lain. Hubungan kita itu tercipta bukan karena persoalan status sosial. Tapi hubungan kita tercipta karena kita telah berada di dalam Yesus bersama-sama. Karena kita adalah anak Tuhan. Kata Alkitab tidak ada lagi orang asing atau pendatang. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Tidak ada lagi orang-orang yang bisa dibedakan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena gereja adalah satu. Kita belajar dalam gereja bagaimana kita membangun hubungan. Seperti di dalam keluarga, kita belajar membangun hubungan. Waktu hubungan retak, kita berupaya pulihkan. Amin. Waktu hubungan mungkin tidak mengenakan, kita belajar untuk bisa saling menerima apa adanya. Satu dengan yang lain. Menerima kelebihan suami, menerima kekurangan suami. Kelebihan istri dan kekurangan istri. Menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Karena gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Gereja adalah kumpulan orang yang sebelumnya berdosa, tapi sekarang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk bertumbuh di dalamnya. Amin. Dulu kita penjudi. Sekarang setelah percaya Yesus, kita tinggalkan itu. Amin. Dulu kita berandalan, penjahat. Di jalan kita singa. Ada yang macam-macam, kita yang bisa terkam dia. Sekarang kita anak Tuhan. Sekarang kita belajar berubah sebagai anggota keluarga di dalam gereja. Dulu kita suka gosipin orang. Sekarang kita ngomong hal-hal yang baik saja. Sampai malaikat ikut digosipin. Sampai iblis bilang, saya nggak pernah gosipin, disalahin saya melulu. Begitu ya. Iblis ikut disalahin. Padahal dianya yang modelnya seperti itu. Saudara, dalam gereja kita belajar mengasihi. Belajar tentang persekutuan. Kita belajar mengasihi. Kita dilukai, tapi kita belajar mengampuni. Amin. Karena dalam keluarga kita belajar mengasihi Bapak Ibu. Kita tidak dianggap, kita belajar untuk tetap mengampuni. Dalam gereja kita belajar untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, gereja adalah tempat untuk kita menjadi anggota keluarga Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang gereja? Gereja adalah tempat untuk bertumbuh menjadi dewasa. Efesus 4 ayat 16 berkata kepada kita demikian. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya beritahu bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Yang ada adalah gereja yang dewasa. Karena itu kita belajar untuk menjadikan tempat bertumbuh kita gereja. Di mana Tuhan tempatkan kita untuk menjadi dewasa. Tidak ada tanaman yang akan bertumbuh dan berbuah kalau dia 1 bulan ditanam di tempat ini, di ladang yang satu, lalu bulan berikutnya dia pindah ke ladang yang lain, lalu bulan berikutnya juga dia pindah ke ladang yang lain. Dia pasti tidak akan bertumbuh dan apalagi berbuah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa, terlihat bahwa iman kita bertumbuh, terlihat bahwa kerohanian kita bertumbuh, terlihat bahwa kita bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah. Alkitab tidak hanya mengajar bahwa orang percaya harus bertumbuh, tapi berbuah. Satu ketika Yesus bersama murid-muridnya pergi ke satu tempat, lalu kemudian Yesus ketemu dengan satu pohon ara yang rimbun, lalu dia ingin mencari buah di tengah-tengah dedaunan pohon ara itu, tapi dia tidak menemukan buah tersebut. Lalu kata Alkitab akhirnya Yesus menghardik pohon ara tersebut. Lalu sejak hari itu ketika murid-murid kembali mereka menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap pohon ara itu, akhirnya pohon ara itu menjadi gersang. Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sekalian itu adalah bertumbuh dan berbuah. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tidak peduli latar belakang kita seperti apa sebelumnya. Sebelum kita datang pada Tuhan. Tapi sekarang setelah kita datang kepada Tuhan, kita bersedia dibaharui oleh Tuhan. Kalau dulu kita senang main game, sampai kita lupa istri, lupa anak, kita lupa keluarga. Sekarang setelah kita ketemu Tuhan, kita bertumbuh, berbuah, kita tanggalkan itu semua.
Kalau dulu kita menghabiskan waktu, suka nongkrong-nongkrong tanpa tujuan yang jelas. Sekarang kita masih nongkrong, tapi pemuritan. Kita ajak orang ngopi, tapi kita injili orang itu. Karena ada orang bilang begini, pastor, saya kalau di rumah, saya stres, saya pusing. Ya, kalau begitu silakan pergi keluar. Lalu jadi berkatlah di situ. Bawalah komunitasmu dan berbagilah kasih Tuhan di situ. Kalau dulu mungkin kita orang yang mudah tersinggung Bapak Ibu. Sekarang setelah kita ada di dalam Tuhan, tertanam di gereja tempat ini, maka sekarang kita berubah. Kita menjadi orang-orang yang telah dewasa, yang tidak mudah lagi memberi hati kita kepada hal-hal yang akan mengganggu damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kita tidak pernah akan bertumbuh menuju kedewasaan hanya dengan kita menghadiri ibadah dan menjadi jemaat yang pasif. Kalau Bapak Ibu ingin bertumbuh, Bapak Ibu harus mengambil bagian dalam tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam gereja. Seperti apa yang menjadi talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Karena ada perbedaan antara pengunjung dan anggota jemaat. Di mana-mana kalau Bapak Ibu mungkin akan belanja misalnya ke swalayan, selalu ditanya misalnya ada member enggak? Betul ya Bapak Ibu? Dan kita akan mendapatkan hak khusus karena member tersebut. Itu adalah konsep gereja sebagai anggota keluarga Kristus yang saya sampaikan tadi. Bahwa kalau kita menjadi anggota, kita berarti akan mengambil tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kehidupan bergereja kita. Karena cara kita bertumbuh menjadi dewasa, di samping kita memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dan secara kolektif, tetapi juga cara kita bertumbuh adalah dengan kita mengambil tanggung jawab dalam kehidupan bergereja. Karena orang yang dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Amin. Kita nggak mungkin nikahkan putri kita dengan pria yang kita lihat nggak bertanggung jawab. Bahwa mungkin keadaannya sekarang masih belum seperti yang kita harapkan, tapi kita lihat, wah dia pria bertanggung jawab. Pekerja keras. Dia setia, dia bertanggung jawab. Dengan apa yang diomongin, dia lakukan. Sekarang kan apa yang diomongin, orang lain yang lakukan. Nah itu persoalan. Persoalan kita kan begitu. Kita keluarkan ide, tapi yang buat orang lain. Ya kan? Karena kita nggak mau mengambil tanggung jawab. Kita bilang di gereja, kita harus buat begini, kita harus buat begitu, kita harus buat begana. Tapi saya nggak punya waktu, tolong dijalankan, misalnya begitu. Kita harus bersedia mengambil tanggung jawab dalam kehidupan bergereja. Karena tanda kita orang yang dewasa adalah kita orang yang bertanggung jawab. Kalau kehidupan rohani kita dewasa, berarti kita bersedia mengambil tanggung jawab seperti apa yang menjadi talenta, karunia, kapasitas yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Karena itu jangan sekedar menjadi pengunjung dalam beribadah. Tapi kita harus menjadi anggota di dalam gereja. Lambaikan tangan jemaat anggota keluarga Kristus di tempat ini. Haleluya. Bagaimana yang lain? Kita harus bersedia ditanam. Amin. Karena kita akan bertumbuh dan berbuah kalau kita ditanam Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sekalian. Menjadi dewasa itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Kedewasaan rohani adalah tujuan iman kita selama kita ada di dunia ini. Bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi saya dan saudara sebagai satu anugerah. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus itu akan kita terima dalam kekekalan untuk bicara tentang kehidupan kekal. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita perlu bertumbuh menjadi dewasa. Saudara, kenapa ada banyak persoalan dalam gereja?
Kenapa di antara para pelayan bisa berantem? Karena belum dewasa. Kalau kita belum dewasa, kita mudah tersinggung. Kalau kita belum dewasa, kita mudah untuk submit. Kalau kita belum dewasa, ego kita masih kuat. Kalau kita belum dewasa, maka kita akan berkata ini karena aku, bukan karena yang lain. Kalau kita belum dewasa, kita masih pingin aktualisasi diri. Kalau kita belum dewasa, kita masih pingin dikenal oleh orang. Kalau kita belum dewasa, kita masih pingin diperhatikan oleh orang. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang melayani. Orang yang dewasa adalah orang yang memperhatikan. Orang yang dewasa adalah orang yang memberi dirinya. Orang yang dewasa adalah orang yang care, orang yang peduli, orang yang menunjukkan komitmennya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena itu bertumbuhlah menjadi dewasa. Berjuanglah supaya kita bisa jadi dewasa. Yang terakhir saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentang gereja? Seperti apakah gereja itu? Yang ketiga, gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata kepada kita demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah apa saudara? Anggotanya. Saudara-saudara, Paulus memberikan sebuah gambaran yang begitu kuat tentang gereja sebagai organ dari tubuh Kristus. Gambaran gereja sebagai tubuh Kristus mau menekankan kepada saya dan saudara bahwa gereja itu merupakan tempat kegiatannya Kristus. Jadi kalau saya dan saudara adalah gereja, orang percaya, berarti agenda kita adalah agenda kerajaan Allah. Kalau saya dan saudara adalah orang yang lahir baru, yang sudah ketemu Tuhan, maka kepentingan kita adalah kepentingan kerajaan Allah. Kalau saya dan saudara udah ketemu Yesus, udah dipulihkan, udah diselamatkan, maka kita nggak punya agenda terselubung, agenda pribadi. Agenda kita satu-satunya adalah supaya Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Amin. Karena Kristus adalah kepala. Saya dan saudara adalah anggota dari tubuh Kristus yang ada. Gambaran gereja sebagai tubuh Kristus ini Bapak Ibu menekankan bahwa gereja ini merupakan tempat kegiatan Kristus. Karena itu gereja harus mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa di atas semuanya. Amin. Efesus 1 ayat 22-23 berkata begini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Menggambarkan bahwa Kristus punya otoritas tertinggi dalam hidup saya dan saudara. Kristus juga yang punya otoritas tertinggi di tempat ini. Gereja sebagai tubuh Kristus mau mengatakan kepada kita, semua yang kita lakukan itu harusnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang kita buat, Tuhan harus disenangkan. Kita berbisnis, Tuhan harus dimuliakan. Kita melayani, Tuhan harus dimuliakan. Kita bekerja, Tuhan harus dimuliakan. Kita berkeluarga, Tuhan harus dimuliakan. Bagaimana bisa Tuhan dimuliakan kalau ada bekas tamparan 5 jari di pipi istri kita? Lalu kita pelayan yang ada di gereja. Tapi kalau kita marah, darahnya langsung naik walaupun gak makan kambing. Begitu. Waktu kita marah, wah, bahkan anjing kesayangan kita di rumah, kita suruh diam. Diam dia. Karena dia takut betapa dahsyat marah tuannya. Saudara-saudara, kalau gereja adalah tubuh Kristus, Kristus kepala. Saya dan saudara bagiannya
yang harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau Kristus adalah kepala, maka semua rencana kita taruh kepada Tuhan. Kalau Kristus adalah kepala, kita tahu bahwa Dia adalah arsitek kita yang teragung dan terulung, yang mengatur semua jalan-jalan hidup kita. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang direncanakan Allah bagi kita semua, itu tidak pernah akan gagal. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan, kita akan melewati waktu dan berbagai pergumulan yang ada, dan berbagai tantangan yang ada. Tapi kalau itu visi dari Tuhan, maka pada suatu ketika, Tuhan yang akan merealisasikannya bersama dengan kita. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Yang awalnya kita ngomong tentang visi kita, yang awalnya kita ngomong tentang apa yang kita rencanakan, bisa saja dia begitu bersemangat di awal. Tapi kalau dia bukan dari Tuhan, maka dia akan kendor dalam perjalanannya. Tapi sesuatu yang dari Tuhan, kalau Tuhan sudah rencanakan, maka dia akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Gereja ini akan bertemu dengan pelayan-pelayan yang berkualitas, yang Tuhan akan bangkitkan di tempat ini. Gereja ini akan melahirkan jemaat-jemaat yang bersedia dimuridkan, yang bertumbuh menjadi dewasa di tempat ini. Karena rencana Tuhan ada bagi hidup saya dan saudara. Amin. Gereja ketika digambarkan sebagai tubuh Kristus, maka ini menekankan tentang hubungan. Pertama, hubungan Kristus dengan orang percaya. Yang saya katakan tadi, Kristus adalah kepala. Tetapi yang kedua, menekankan juga tentang hubungan orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu kata Alkitab begini, ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Tapi nggak boleh ada yang merasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Amin. Hubungan orang percaya, kita ini sama-sama adalah anggota tubuh Kristus. Nggak boleh ada gereja di dunia ini yang berkata, gereja saya paling benar. Itu sesuatu yang tidak tepat. Nggak biblical. Dalam hubungan dengan sesama orang percaya, kita adalah anggota tubuh Kristus. Yang disamarkan di berbagai tempat yang ada, dalam keanggotaan gereja yang ada. Tetapi dalam komunitas keluarga Kristus di tempat ini, maka kita menyadari bahwa di antara kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Coba saudara datang sendiri sebagai jemaat, terus nggak ada pelayan. Terus saudara berkata, kemana pelayan? Udah rapture? Udah diangkat Tuhan? Enggak, karena pelayannya lagi aut-autan. Lalu berkata, ya sudah, kok nggak ada pelayan, kita juga bisa. Tidak bisa begitu kan? Demikian juga dengan saudara, ketika menjadi jemaat yang setia, dan kemudian kalau tidak ada gembala, maka bisa berjalan dengan sendiri. Tidak juga begitu. Demikian juga kalau kita adalah leader, kita adalah pemimpin, kita pastor, kita gembala, kita nggak bisa jalankan pelayanan itu sendiri. Kita memiliki ketergantungan dalam sebuah relationship sebagai anggota tubuh Kristus dengan sesama orang percaya di gereja di mana kita berada. Karena itu dalam gereja nggak boleh menang-menangan. Kalau menang-menangan pasti akan ada kalah-kalahan. Kita akan kehilangan apa yang kita pertahankan, tapi kita akan mendapatkan apa yang telah kita lepaskan dalam hidup ini. Kalau kita orang percaya mengedepankan relationship dengan satu dengan yang lain, maka saya percaya gereja kita akan saling mengasihi. Orang percaya dalam komunitas keluarga Kristus di tempat ini akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Jika gereja adalah tubuh, berarti gereja harus dirawat. Amin. Gereja harus dijaga. Saudara, beberapa hari yang lalu, istri saya lagi kurang sehat. Lalu saya urut istri saya. Ternyata bajunya agak tajam. Lalu ketusuklah jari saya, saudara. Ketusuk begitu ya. Ketusuk kecil saja. Tadi bisa sampai demam. Di jempol, kira-kira begitu ya. Kelihatan kecil. Lama-lama saya pikir,
durinya ini masih ada, ini kelihatan kecil. Apakah saya nggak akan perhatikan? Saya berkata, jempol nggak ada maknanya. Nggak bisa begitu. Kalau gereja adalah tubuh, berarti gereja harus dirawat. Amin. Saudara punya tubuh pasti rawat, bukan? Kalau saudara punya rambut, saudara kan harus rawat. Kalau dia agak ke putih-putihan, sekarang harus ke hitam-hitaman. Karena umur tidak bisa mendustai. Kadang kalau begitu, warna jadi berbeda. Iya kan? Saya berusaha gunting rambut, karena udah mau 50 tahun, 49 tahun, supaya tetap terlihat pendek terus. Kata orang, lebih muda dikit pastor. Kita harus merawat tubuh kita. Nggak mungkin kita punya tubuh dan berkata, ya udahlah kaki cuci sendiri kakinya. Tidak bisa. Kita tidur malam dan berkata, ya udah gigi gosok sendiri giginya. Akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Harus dirawat. Dan merawat yang paling utama adalah menjaga kesatuan tubuh Kristus. Amin. Merawat yang paling utama adalah menjaga kesatuan tubuh Kristus. Karena itu gereja harus dijaga. Kumpulan kawanan domba harus dijaga. Jaga kesatuannya. Jaga unitinya. Supaya jangan sampai ada yang terhilang. Merawat itu adalah bagian yang sangat penting. Di mana kita perlu dengan menunjukkan, menjaga kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana caranya? Perlu diusahakan. Kalau kita ingin menjaga keharmonisan keluarga, maka perlu diusahakan. Benar saudara? Kadangkala konflik terjadi dan tidak bisa terselesaikan karena ada salah satu pasangan yang telah berhenti berusaha untuk memulai yang baik. Karena itu selalu keluarga adalah gambaran dari gereja. Hubungan suami dan istri adalah gambaran dari hubungan Kristus dan gerejanya. Akan terlihat bagaimana keluarga yang dijaga, yang dirawat dari usaha yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau kita berhenti mengusahakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan dalam gereja kita yang bertumbuh. Karena itu Efesus 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Kadangkala ada hal yang perlu dikorbankan dalam hidup ini. Harga diri kita, keegoisan kita, hanya supaya orang itu dijamah oleh Tuhan. Hanya supaya orang itu bisa dijangkau. Hanya supaya domba yang tersesat itu bisa kembali. Bisa pulang lagi ke kandang. Ada hal yang harus kita korbankan, waktu kita, tenaga kita, kadang perasaan. Bisa saja uang itu. Untuk apa? Kita ingin lihat orang itu diselamatkan. Gereja membutuhkan dukungan dari kita semua. Bukan dukungan dari satu orang. Bukan dukungan dari pendeta, gembala, atau pelayan-pelayan. Tapi dari seluruh jemaat. Karena itu tanda keharmonisan di dalam gereja. Sehingga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Lalu cara kita merawat gereja adalah lihat persamaan, bukan perbedaan. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 berkata begini Bapak Ibu. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Alkitab berkata kepada kita begini. Tidak ada lagi terjemahannya begini. Tidak ada lagi sebenarnya orang Yahudi. Tidak ada lagi sebenarnya orang Yunani. Tidak ada lagi budak. Tidak ada lagi orang merdeka. Semua kita ini telah disatukan di dalam Yesus. Karena kita percaya Yesus dan telah dibaptis, maka kita menjadi satu anggota tubuh Kristus. Sehingga
Cara merawat anggota itu adalah lihatlah persamaan. Jangan lihat perbedaan. Kakak dan adik sebagai keluarga kadangkala berantem, tidak bisa bersatu. Yang dilihat perbedaan. Perbedaan bisnis lah, perbedaan rencana lah. Yang dilihat perbedaan usia, perbedaan hobi, dan lain sebagainya. Lihat persamaan, bukan perbedaan. Dalam gereja juga begitu. Saya dan saudara dari berbagai latar belakang, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang kita anak Tuhan. Amin. Sekarang kita anak Tuhan. Ya, kita dulu orang berdosa. Tapi sekarang kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi jangan berdosa terus. Iya kan? Jangan hidup dalam dosa. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan gak peduli latar belakang kita. Tuhan terima kita apa adanya. Tapi setelah kita berada di tangan Tuhan, Tuhan gak biarkan kita apa adanya, Bapak Ibu. Tuhan bentuk kita. Tuhan proses kita. Tuhan dewasakan kita. Tuhan jadikan kita bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anaknya, kata Alkitab. Kita dikasih oleh Tuhan. Dan sekarang kita adalah anak Tuhan yang dipersatukan dalam komunitas gereja. Di tempat ini kita perlu menjaga keunitian kita, kesehatian kita. Bagaimana caranya? Lihat persamaan. Bahwa kita sama-sama anak Tuhan. Amin. Bukan status sosial. Bukan suku. Bukan pekerjaan. Bukan talenta, kapasitas. Tapi kita anak Tuhan. Kalau kita melihat ini sebagai bagian dari keunitian kita, maka gereja kita akan terus berjalan di dalam kebersamaan yang Tuhan inginkan, menjadi gereja yang terus akan bersatu sampai Tuhan datang kembali. Mari kita tundukkan kepala.